Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi dzahirati wal batinati qadiman wa hadisan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladzina saru fi nusrati dinihi sayron hasitan wa ala adbaihim alladzina warathu ilmahum wal ulama'u warasatul anbiya akrim bihim warisan wa maurusan amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa channel kajianmu Magelang, yang taat akan dibantu malaikat. Dalam kehidupan kita yang tidak semakin mudah, maka komitmen kita kepada ajaran menjadi semakin penting. Ada satu ayat yang sederhana tetapi amat sangat efeknya besar, yaitu pada surat Fussilat ayat 30. Di situ Allah memberikan penegasan bahwa orang-orang yang istiqomah pada tauhid, yaitu hanya bertuhankan Allah, yang bersangkutan ini akan selalu dikuati oleh malaikat yang datang tidak hanya sekali tapi terus berulang-ulang dalam kehidupan yang bagaimanapun beratnya. Ya. Allah berfirman di ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ayat ini menegaskan sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Allah Tuhanku, Tuhan kami, kemudian yang bersangkutan beristiqomah selalu menjaga kalimah yang dia katakan itu secara penuh, secara total dalam dirinya, termasuk dalam keyakinannya, yang bersangkutan semacam itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijanjikan tatanazzalu, akan diturunkan dan berulang-ulang alaihim, kepada orang-orang yang istiqomah ini, al-malaikah, malaikat, makhluk Allah yang kita tidak bisa melihat tapi membersamai manusia yang istiqomah itu dari waktu ke waktu dengan berbagai persoalan yang ada, hingga terus yang bersangkutan taat dan akan dibantu oleh malaikat untuk tetap dalam keadaan istiqomah. Nah, malaikat yang membersamai manusia-manusia yang istiqomah itu ada dua misi, ada dua tugas di ayat ini, yaitu alla takhafu wa la tahzanu. Di malaikat ini menguatkan manusia yang istiqomah itu, jangan kalian itu takut dan jangan kalian bersedih. Jadi tidak ada takut dan tidak ada sedih. Kehidupan dipandang sebagai kehidupan. Bukan kalau ketakutan itu kan biasanya orang-orang
menjalani kehidupan tidak seperti apa yang ada. Atau orang yang sedih, itu biasanya lebih-lebih sedih yang kemudian terlantuk-lantuk dalam kesedihan. Orang yang bersangkutan itu ya tidak bisa menjalani kehidupan sesuai dengan realitas yang ada. Nah, malaikat itu meniadakan rasa takut, meniadakan rasa sedih dari orang itu, meluruskan diri betul. Nah, kaitannya dengan semacam itu, maka jadi tidak sedikit Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang-orang yang ketika membaca ayat ini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kesadarannya, dan kemudian yang bersangkutan menemukan ketenangan yang luar biasa. Hilang dari yang bersangkutan itu rasa takut, hilang dari yang bersangkutan rasa sedih, sehingga yang bersangkutan itu justru menjalani kehidupan ini dengan optimisme yang luar biasa. Nah, seperti terusnya ayat ini, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang bersangkutan justru optimis dengan apa? Bil jannah, dengan surga, dengan kenikmatan, gambaran kenikmatan, balasan yang berlipat-lipat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian semuanya. Jadi orang-orang ini selalu dalam keadaan semeleh terhadap kenyataan, tapi yang bersangkutan selalu optimis menjalani kehidupan. Ayat ini dan 7 ayat berikutnya itu bahkan ada pejabat yang sering membaca ayat ini dengan sepenuh jiwa ketika yang bersangkutan dalam keadaan mungkin khawatir betul terhadap hidupnya, karena yang bersangkutan itu dalam keadaan sering, yang pertama itu yang bersangkutan karena posisi jabatannya itu sering disuap. Yang bersangkutan sementara tidak mau sama sekali. Tapi kalau orang yang bersangkutan itu sering disuap karena ya dia punya kewenangan, kemudian orang yang menyuap itu tidak bisa, termasuk keluarganya, termasuk istrinya, termasuk anaknya, dan semuanya tidak mau, maka kemudian yang dilakukan adalah mengancam orang itu, sehingga berulang-ulang yang bersangkutan itu tiba-tiba diancam, tiba-tiba akan dibunuh, dan berulang-ulang semacam itu. Meskipun ya pihak keamanan, baik itu kepolisian maupun militer, itu menyatakan diri kepada pejabat itu, apabila memerlukan kami siap untuk mengamankan Bapak. Tapi pejabat itu, baik, saya orang yang biasa, orang yang siap menjalani kehidupan, termasuk misi hidup saya, tapi saya yakin bahwa Allah Maha Tahu, maka termasuk jiwa saya pasrahkan kepada Allah. Dan ketika membaca ayat ini, yang bersangkutan itu merasa diri, bismillah, saya harus siap menjalani dan memerankan sesuai dengan misi yang dia bawa. Yaitu apa pada waktu itu ya? Yang bersangkutan membawa orang-orang yang memang melakukan korupsi untuk dibawa ke pengadilan. Yang bersangkutan semacam itu. Dan ini yang dibaca. Quran surat Fussilat ayat 30 sampai ayat 38. Dan itu bagus sekali. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apabila Bapak Ibu merasa mungkin rasa tidak nyaman dan lain-lain, mungkin merasa terancam, mungkin merasa kesendirian, amat sangat sedih, 2 kata itu, jangan takut dan jangan bersedih. 2 kata itu memungkinkan kita kuati dengan ayat-ayat Al-Quran ini, dan itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sekaligus akan menjadi jalan hidup kita. Menjalani kehidupan itu harus dengan semeleh, bersandar kepada Allah,
tapi kita tetap melakukan ketaatan, malaikat akan membersamai kita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.